Oke bro, ketemu lagi bareng Om Bejo di sini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi ya, karena ini layernya warna hitam nih. Jadi materi yang akan kita sampaikan untuk hari ini adalah tentang listrik dinamis ya. Nah, atau ini kita batasin listrik dinamisnya itu untuk listrik DC atau sumber arus searah atau bahasa kitanya direct current gitu ya. Nah, jadi ntar ada listrik DC, ada listrik AC. Nah, untuk hari ini kita bahasnya listrik DC. Oke. Apa yang akan kita pelajari di listrik dinamis itu adalah yang pertama yang akan kita bahas untuk sub pertama adalah arus listrik. Artinya yang namanya listrik dinamis ntar nggak bakal jauh atau misalkan kita bakal sering ketemu yang namanya arus listrik. Oke, apa sih Om yang dimaksud dengan arus listrik itu? Nah, yang namanya arus listrik itu kan berarti ada muatan yang mengalirkan ya. Nah, itulah yang disebutnya arus listrik. Ntar kan kamu kenal listrik statis muatannya diam. Artinya kalau di sini muatannya bergerak ya kita sebutnya adalah arus listrik. Ingat nih yang namanya arus listrik itu kan mengalir. Berarti kan yang namanya mengalir. Nah, ini ntar harus kamu bedain nih. Ntar ada dua apa namanya? Ada dua kondisi, bukan dua kondisi, ada dua keadaan. Bukan dua keadaan, Om. Ada dua istilah ya. Nah, ada arus. Arus apa nih? Arus listrik gitu kan ya. Nah, ada arus listrik, ada arus elektron. Nah, hati-hati nih kalau arus listrik itu aliran muatannya muatan positif ya. Nah, aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu kan ya. Atau bahasa lainnya nih yang namanya arus listrik itu dari kutub positif ke kutub negatif. Itu ada yang namanya arus listrik. Karena ntar ada istilah yang kedua kita sebutnya ada istilah arus elektron. Berarti kalau arus elektron ya berarti yang mengalirnya siapa? Ya elektron atau muatan negatif kan ya. Nah, kebalikannya nih kalau elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Nah, itu ada arus listrik, ada arus elektron. Tapi ntar ke depannya ya udah kita anggap semuanya yang mengalir itu muatan itu adalah arus listrik gitu ya ke depannya. Oke, nah itu sederhananya dari arus listrik atau arus elektron. Misalkan nih sederhananya kalau misalkan nah, contoh ilustrasi deh. Nah, contoh misalkan nih kamu punya dua buah bola. Nah, ini bola pertama kamu dikasih muatan positif positif. Nah, bola kedua kamu dikasih muatan negatif negatif. Oke, berarti kalau si kedua bola tersebut dihubungkan oleh seutas kabel, misalkan atas seutas kawat, maka akan mengalir yang namanya arus listrik. Ingat yang namanya arus listrik, kalau ditanya arus listrik berarti arahnya dari mana ke mana? Dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif menuju kutub negatif. Oh, berarti kalau gambarnya gini arusnya adalah ke kanan berarti ya ke sana tuh dari positif menuju negatif. Kalau misalkan ditanya arus elektron ya berarti dari negatif ke positif. Nah itu otre lagi misalkan gambarnya kayak gini sekarang. Misalkan nih ada apa ini positif 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 gitu kan ya. Ini ada gambar positif positif. Positif oke kan sama-sama positif. Oh berarti nggak bakal ada yang mengalir dong. Ingat nih yang namanya arus kan dari mana ke mana potensial tinggi ke potensial rendah. Artinya kalau misalkan positifnya banyak berarti potensialnya lebih tinggi. Nah, ini kan positifnya 4, ini positifnya 3, berarti dari tinggi ke rendah. Oh berarti mengalir tetap arus dari kiri ke kanan atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke, kalau tadi kan positif negatif udah jelas gitu ya. Kalau positif sama positif ya tetap dari banyak ke yang sedikit. Om, kalau misalkan kasusnya kayak gini gimana? Misalkan kasusnya kayak gini, ini min, 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 min. Nah, ini min, min, min. Oke, ini lagi apa nih? Lagi galau. Oke, sip. Saya tanya, kemana kah arah arusnya? Coba kalau ini berarti ini kan muatannya min semua ini. Hati-hati nih yang namanya potensial tinggi itu kalau untuk muatan negatif yang sedikit itu justru potensialnya lebih tinggi daripada yang banyak. Oh, berarti kalau ditanya arus listrik ya berarti dari kiri ke kanan, dari yang sedikit ke yang banyak. Kalau ini untuk keduanya muatannya negatif. Nah, itulah seputaran tentang arus listrik. Nah, ini sederhananya ya. Artinya yang namanya arus listrik arahnya itu berlawanan dengan arah arus elektron. Nah, setelah kamu belajar arus listrik kan ada kamu kenal ini apa nih? Sama warna apa ya? Warna biru deh boleh. Ada istilah kuat arus
listrik. Nah, apa Om bedanya? Ada arus listrik, ada kuat arus listrik. Yang namanya kuat arus listrik ini udah menyatakan jumlah berarti kan ya. Kalau tadi kan arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus elektron adalah aliran muatan negatif dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, kalau kamu ditanya misalkan apa itu kuat arus listrik, itu udah menyatakan jumlah, artinya jumlah muatan gitu kan ya. Oke, jumlah muatan tuh berarti kan udah ada jumlahnya tuh yang mengalir tiap detik atau tiap satuan waktu. Karena kita lagi bicaranya ini satuan internasional, berarti satuannya ntar harus dalam detik nih, ingat, karena pembuat soal kadang ngasih waktunya dalam menit atau misalkan dalam jam. Maksudnya jadi harus diubah tetap ke detik. Oh, kalau begitu kalau dimatematiskan berarti yang namanya kuat arus listrik itu nilainya sama dengan kuat arus listrik. Ntar kamu simbolkan I nih. Nah, I. Oh, berarti yang namanya kuat arus itu gitu I nilainya sama dengan jumlah muatan. Muatan kan kita simbolkan apa? Ki kan ya. Nah, tiap satuan waktu. Tuh, jadi satu persamaan kuat arus tuh artinya I Q dibagi T, sederhana sekali. Atau apa Om? Ingat nih yang namanya arus listrik itu kan tadi muatan yang mengalirnya itu sebenarnya yang mengalir dalam sebuah penghantar itu bukan proton tapi adalah elektron. Jadi boleh kamu nyatakan nih yang namanya kuat arus listrik itu nilainya sama dengan, nah Q-nya itu kita ganti jadi jumlah elektron N dikali dengan bilangan elektronnya itu sendiri, dibagi dengan siapa? Dibagi dengan T. Tetap dibaginya sama T gitu ya. Nah, ini jadi boleh pakai yang ini ketika ditanyanya atau diketahuinya adalah elektron atau jumlah elektron. Oke, dengan keterangan dengan itu adalah elektron, nilainya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ini muatan elektronnya. Oke. Oh, sip. Nah, ini contoh, saya kasih contoh deh hitungannya. Misalkan example 1. Ini yang apa yang langsung aja ya. Nah, oke, misalkan ada apa namanya? Sebuah penghantar dialiri arus listrik, misalkan I-nya saya kasih misalkan 500 mili ampere. Nah, mengalir dalam waktu misalkan adalah 2 menit. Oke, maka jumlah muatan yang mengalir selama 2 menit itu jika kuat arusnya adalah 500 mA adalah berapa? Oke, dari persamaan I Q per T, berarti kalau nyari Q ya I dikali T gitu kan ya. Gampang banget nih, misalkan I dikali T. I-nya berapa tuh? Ingat nih 500 mili ampere. Nah, satuannya harus dalam ampere. Berarti kalau mili dibagi 1000, 500 bagi 1000 berarti ini 0,5. Nah, itu hati-hatinya di situ saja sebenarnya mah ya, di satuannya. Ingat nih 2 menit harus diubah ke dalam apa nih? Detik. Berarti 2 menit itu berapa detik? 2 kali 60 berarti 120. Oke, setengah dari 120 berarti 60 satuannya ntar Coulomb. Nah, itu salah satu contoh yang sangat sederhana sekali. Oke, berarti misalkan contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Misalkan dalam waktu misalkan berapa? 4 detik mengalir misalkan kuat arus sebesar I-nya berapa ampere? Ayo, misalkan 8 ampere. Nah, maka jumlah elektron yang mengalir dalam waktu 4 sekon tersebut jika kuat arusnya 8 ampere adalah berapa? Berarti sekarang yang ditanya adalah N, jumlah elektron. Dari persamaan ini nih, kamu pecah dulu boleh. Berarti N itu nilainya sama dengan, nah saya yakin kamu udah bisa memutar-mutar persamaan ya. Kalau nyari N berarti ya I kali T dibagi temennya N. Oh, berarti I kali T dibagi temennya N itu E kan ya. Oh, ya sudah, tinggal foya-foya, tinggal masukin. Oke, berarti arusnya berapa? Oh, 8 ohm, 8 ampere. Nah, waktunya berapa? Ini udah di dalam detik, ya udah kamu tak tulis 4. Oke, berarti dibagi E-nya berapa? Ingat tuh yang namanya E. Nah, nih nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Berarti berapa tuh? 8 kali 4 32 dibagi 1,6. Naik ke atas nih 10 pangkatnya jadi plus 19. 32 bagi 1,6 itu adalah 20 kali 10 pangkat 19 atau 2 dikali 10 pangkat 20 elektron.
elektron. Oke, nah itu jadi selama selama 8 berapa tuh? Selama 8 detik arusnya selama 4 sekon 4 detik jika arusnya 8 ampere maka akan mengalir sejumlah 2 kali 10 pangkat 20 elektron. Nah, itu apa namanya? Intro dari listrik dinamis. Itu kita bakal bicara tentang banyak ketemu di arus listrik. Jadi ntar ada kuat arus listrik, ada arus listrik. Itu hanya istilah saja. Artinya kedepannya mau kuat arus listrik, mau arus listrik kita anggap sama sebesar I gitu kan ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang alat ukur arus listrik. Ada ampere meter, ntar kalau voltmeter berarti alat ukur tegangan, kemudian ada ohmmeter. Ntar kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai sini pembahasan tentang buat arus listrik. Ini bagian satu berarti ya. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ini masih nyambung materinya ya. Jadi silakan dibuka lagi video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.